Shalom saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Renungan pagi untuk membuka hati, mengawali hari, melangkahkan kaki, berjalan bersama dengan Tuhan. Pernahkah Anda mengalami saat bangun pagi, Anda rasanya malas untuk bangun, malas untuk beraktivitas, juga nggak ada minat untuk berdoa. Pagi itu benar-benar Anda mager dan berkata, "Ya, Senin lagi, kerja lagi." Saudara, mengerjakan hal-hal yang rutin memang bisa membuat kita menjadi boring, bosan, dan mungkin membuat kita nggak ada semangat untuk mengerjakannya. Karena yang dikerjakan adalah hal yang sama. Demikian juga saat kita mau berdoa. Rasanya juga menjadi hambar dan merasa gak ada niat, gak ada hasrat. Doanya juga sama, yang kita naikkan juga itu-itu saja. Jadinya kita ini melakukan ya hanya sebatas rutinitas belaka. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dalam Alkitab ada kisah yang menarik, yaitu Elia merasa boring dengan hidupnya. Kisah ini tercatat di dalam 1 Raja-Raja pasal yang ke-19 ayat 1 hingga yang ke-18. Elia baru saja mengalami satu pengalaman iman yang luar biasa di dalam hidupnya bersama dengan Tuhan, yaitu mengalahkan 450 nabi-nabi Baal atau nabi-nabi palsu. Tuhan menyertai Elia. Kekuatan dan kemahakuasaan Tuhan dinyatakan di depan mata Nabi Elia. Namun sukacita Elia berubah menjadi ketakutan yang besar, ketakutan yang hebat, ketika Isabel, istri Raja Ahab, mengancam dirinya dan hendak membunuh Elia. Maka Elia pun lari menyelamatkan diri dan tujuannya menuju Gunung Horeb. Saudaraku, dalam perjalanannya yang cukup jauh ini, Elia lalu beristirahat, duduk di bawah pohon arar. Di sana ia berkeluh kesah kepada Tuhan. Saya nggak tahan lagi Tuhan, katanya kepada Tuhan. Ambillah nyawa saya. Saya tidak lebih baik dari leluhur saya. Elia pada saat itu sedang capek hati, capek pikiran, nggak ada semangat, dan baginya lebih baik adalah mati. Saya selalu takjub dan kagum dengan Tuhan. Takjub dengan kasih kesabaran Tuhan. Tuhan tidak menegur keras Elia. Tuhan tahu apa yang sedang berkecamuk di dalam hati dan pikiran Elia. Bahkan cara Tuhan untuk memulihkan Elia yang sedang kesal pada waktu itu, saya mengatakan luar biasa. Cara Tuhan bertindak menolong Elia itu luar biasa. Tuhan mengutus malaikatnya untuk merawat Elia. Tuhan menyediakan makanan bagi Elia. Malaikat itu berkata, "Bangunlah Elia, makanlah." Dalam ayat yang ke-8 kita juga bisa membaca dalam bagian ini, maka bangunlah Elia, lalu makan dan minum, dan oleh kekuatan makanan itu ia berjalan 40 hari 40 malam lamanya sampai ke gunung Allah, yaitu Gunung Horeb. Bukankah cara Tuhan menolong Elia sangat menakjubkan? Tuhan tahu apa yang Elia sedang perlukan pada saat itu. Tuhan menjaga Elia dengan memberinya makan. Setelah makan,
Elia mendapat kekuatan secara fisik. Lalu Elia melanjutkan pelariannya menuju Gunung Horeb. Ada banyak hal yang membuat kita juga bisa menjadi lemah, khususnya di dalam perjalanan iman kita. Mungkin itu adalah masalah yang berat, begitu menekan hidup kita. Mungkin juga itu adalah persoalan-persoalan yang belum terselesaikan. Kita merasa lelah dengan persoalan yang terus terjadi di dalam hidup kita. Atau mungkin kita sedang mengalami rasa capek karena rutinitas yang kita kerjakan sehari-hari, sehingga kita menjadi malas untuk mengerjakan hal-hal yang sama. Saat-saat kelelahan yang sedang melingkupi hati dan pikiran kita seringkali juga membuat relasi kita dengan Tuhan juga menjadi hambar. Kita melupakan mukjizat Tuhan, melupakan pertolongan-pertolongan Tuhan yang sudah dinyatakan kepada kita, yang sudah kita alami di dalam kehidupan kita. Ya, bukankah kita selalu menerima berkat dari Tuhan, merasakan kasih dan kebaikan Tuhan di dalam hari-hari yang kita jalani? Saudaraku yang disayang oleh Tuhan, bukankah Tuhan sudah memberi kekuatan kepada kita untuk melewati masalah-masalah yang berat di dalam hidup kita? Bukankah kasih setia Tuhan gak pernah berubah? Ia tetap menyertai kita, menolong kita, hadir di dalam kehidupan kita, dan kemudian Dia selalu menuntun kita melalui kuasa Roh Kudus. Firman Tuhan pagi hari ini saya bagikan kepada saudara berkata, inilah hari yang dijadikan Tuhan. Marilah kita bersorak-sorak dan bersukacita karenanya. Mazmur 118 ayat yang ke-24. Bukankah hari ini saat Anda bangun dari tidur adalah hari yang indah, hari yang baru, hari yang diberkati oleh Tuhan? Bukankah hari ini adalah hari yang Tuhan jadikan bagi kita untuk kita bersukacita? Lalu, mengapa kita menjadi boring dengan hari baru yang Tuhan berikan? Hari ini adalah hari yang Tuhan anugerahkan kepada kita. Jika Tuhan sudah memelihara Elia dan memberi kekuatan kepada Elia, bukankah Tuhan yang sama itu juga sanggup untuk memelihara saya dan saudara? Hari yang baru ini kiranya menjadi semangat bagi kita untuk menjalaninya dengan penuh sukacita. Bersyukurlah bahwa kita sudah melewati bulan ini. Semua terjadi karena anugerahnya. Kita ada sebagaimana ada pada hari ini, itu adalah karena kemurahan Tuhan. Kita masih teguh berdiri di dalam iman pengharapan kita, itu semua karena kasih kuasa dari Tuhan Yesus Kristus. Ya, Tuhan Yesus adalah sahabat sejati dalam hidup kita. Tuhan Yesus adalah Tuhan yang setia dengan janjinya. Ia senantiasa menyertai kita. Ia masih bekerja mengasihi kita. Mari saudaraku yang disayang Tuhan, jangan sia-siakan hari ini hanya dengan keluh kesah, melainkan isilah hari ini dengan senyum sukacita karena Allah menyertai kita. Lalu bagaimana kelanjutan perjalanan Elia menuju Gunung Horeb? Kita akan bahas Senin depan. Mari kita mengambil waktu teduh di dalam doa.
Tuhan Yesus, terima kasih kami melihat bagaimana Engkau senantiasa berkarya di dalam kehidupan. Apa yang kami baca, apa yang kami renungkan pada hari ini mengajarkan kepada kami bahwa Tuhan adalah Tuhan yang memelihara kehidupan kami, bahwa Tuhan adalah Tuhan yang setia untuk senantiasa menyertai kami. Terpujilah Engkau ya Tuhan, dan biarlah kami boleh bersyukur untuk kami boleh melewati hingga hari ini. Kami percaya Tuhan akan menolong, memimpin, memberkati kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Mari kita sambut hari esok dengan bulan yang baru, dengan satu keyakinan bahwa pertolongan kita datang dari Allah Bapa, Tuhan Yesus, dan Roh Kudus yang akan menyertai kita hari ini sampai kedatangannya kedua kali. Amin.